Oke. Eh, Tekan dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Erianti dan tim eh, penelitian terapan perguruan tinggi ingin mempresentasikan eh, penelitian kami yang berjudul Strategi dan Desain Kebijakan Pemberdayaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Kualitas Hidup pada Kelompok Nelayan secara Berkelanjutan di Wilayah Pesisir. Latar belakang penelitian ini merupakan bagian dari roadmap penelitian Fitri Erianti tentang pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kinerja dan kesejahteraan kelompok nelayan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah dirancang sebuah model yang telah berhasil meningkatkan kinerja dan kesejahteraan kelompok nelayan yang dijadikan pilot project di wilayah Provinsi Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Berbasis model tersebut, maka pada penelitian ini diharapkan melahirkan sebuah landasan akademis dalam bentuk naskah kebijakan yang berbasis hasil riset untuk pemberdayaan nelayan di wilayah pesisir. Adapun luaran yang ingin dicapai di tahun pertama adalah draft naskah kebijakan dan luaran tambahan publikasi buku pemberdayaan masyarakat pesisir. Sedangkan luaran yang ditargetkan pada tahun kedua adalah naskah kebijakan final dan rancangan regulasi yang relevan dalam bentuk peraturan pemerintah di wilayah Provinsi Sumatera Barat, dan luaran tambahan adalah buku tentang pemberdayaan masyarakat pesisir. Urgensi penelitian: pertama, implementasi program pemberdayaan bagi nelayan di pesisir pantai di Provinsi Sumatera Barat ternyata kurang efektif karena tujuan program tidak semuanya tercapai. Dari 3 tujuan program, hanya satu tujuan yang telah tercapai, yaitu meningkatkan pendapatan nelayan, walaupun peningkatan tersebut kurang signifikan. Program pemberdayaan kurang memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan nelayan dan terjadinya mobilitas nelayan dari status buruh menjadi nelayan pemilik unit penangkapan atau pengusaha. Tujuan program yang lain, yaitu menumbuh kembangkan kewirausahaan nelayan, dapat disimpulkan tidak tercapai karena pertumbuhannya tidak signifikan. Sedangkan tujuan program selanjutnya, yakni meningkatkan fungsi kelembagaan kelompok nelayan sebagai mitra lembaga keuangan, tidak tercapai sama sekali. Kemudian tidak optimalnya perubahan kualitas kehidupan nelayan yang diterapi dengan program pemberdayaan disebabkan tidak tersentuhnya aspek perilaku dan nilai-nilai kelompok nelayan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Lalu, program pemberdayaan dilihat oleh nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan hanya sebagai sebuah program bantuan fisik belaka, tetapi esensi perubahan perilaku tidak terprogram di dalamnya. Kemudian kurang intensifnya program peningkatan kapasitas kelompok nelayan, baik sebagai anggota maupun kepemimpinan dalam kelompok tersebut. Faktor kapasitas SDM dan leadership kelompok nelayan menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan kinerja dan kesejahteraan. Begitupun kurangnya inovasi, kreativitas, kerjasama, dan daya juang kelompok nelayan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan dikarenakan faktor mindset yang belum berorientasi untuk keuntungan dalam jangka panjang dalam mengelola dan memasarkan produk olahan hasil tangkapan dan budidaya perikanan. Lalu solusi yang kami tawarkan adalah sebagai eh, dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup yang ditemukan, maka kami mengusulkan untuk menerapkan model yang telah dihasilkan dan diuji pada penelitian sebelumnya sebagai dasar untuk menghasilkan luaran penelitian di mana naskah kebijakan atau regulasinya belum tersedia dengan detail pada gambar berikut. Nah, jadi pada gambar ini kita memperlihatkan bahwasanya kinerja kelompok nelayan, ya, baik dilihat dari segi kepemimpinan, kekompakan, kesamaan nasib, kerjasama, kemauan, reward and punishment, kearifan lokal, dan kapasitas, ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas nelayan dalam bentuk kewirausahaan kelompok nelayan. Nah, dalam kewirausahaan kelompok nelayan ini, kita ingin meningkatkan kualitas produk, ragam produk, pengemasan, dan pemasaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kelompok nelayan.
Nah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kelompok nelayan ini, diperlukan adanya kebijakan pemerintah atau keterlibatan perguruan tinggi atau dunia usaha ataupun NGO dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok nelayan. Nah, kegiatan yang dapat dilakukan baik berupa bantuan dan pendampingan yang muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok nelayan. Hasil penelitian yang sudah kami dapatkan dari penelitian ini, selama ini masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan kelautan, serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan pedesaan. Demikian pula halnya dengan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan di Kabupaten Pesisir Selatan. Namun demikian, ternyata masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan. Misalnya keterbatasan modal, kurangnya pengetahuan, kurangnya kapasitas kelompok, penangkapan ikan yang berlebihan atau overfishing oleh nelayan besar, lalu kesulitan dalam perolehan bibit atau benih dan pakan ikan, kesulitan di dalam pemasaran, pencemaran lingkungan, serta masalah-masalah yang sulit diprediksi, seperti perubahan iklim, cuaca, dan gelombang tinggi, serta keterbatasan teknologi. Adanya dasar pendelegasian kewenangan dalam pembentukan regulasi dan kebijakan tentang pemberdayaan nelayan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan merupakan dasar hukum dan arah kebijakan tentang pemberdayaan nelayan, sehingga perlu diadakan kajian dalam rangka pembentukan regulasi yang hasilnya dituangkan dalam naskah kebijakan Kabupaten Pesisir Selatan tentang perlindungan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan. Luaran yang telah dicapai, pertama, draft naskah kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kedua, rancangan peraturan Bupati tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Yang ketiga, draft buku pemberdayaan masyarakat pesisir. Kemudian, kendala pelaksanaan penelitian. Pertama, terjadinya wabah COVID-19, sehingga menyulitkan dalam pengumpulan data penelitian lapangan. Kedua, banyaknya lembaga yang harus diwawancarai yang terkait dengan tugas dan fungsi perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Walaupun demikian, luaran yang ditargetkan tetap tercapai sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Adapun rencana tahapan selanjutnya, target yang ingin dicapai selanjutnya adalah dengan melakukan uji publik, finalisasi dan harmonisasi peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang berbasis naskah kebijakan yang disusun oleh tim peneliti. Proses perancangannya akan melalui rapat teknis dan uji publik dengan para pemangku kepentingan yang relevan. Demikian paparan kami tentang penelitian yang kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.